Halo teman-teman, selamat datang di channel Journey Wealth. Di sini kita akan membahas topik-topik menarik seputar keuangan, investasi, dan bisnis. Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering muncul dalam masyarakat, yaitu mengapa main saham dianggap sebagai judi? Apa benar main saham itu sama dengan berjudi? Yuk kita bongkar mitos ini sampai tuntas. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar dunia keuangan dan ekonomi. Mari kita mulai. Definisi saham dan judi. Saham adalah instrumen investasi yang mewakili kepemilikan seseorang di sebuah perusahaan. Ketika kamu membeli saham, kamu memiliki hak atas sebagian kecil dari aset dan laba perusahaan tersebut sesuai dengan jumlah saham yang kamu miliki. Saham memberikan dua jenis potensi keuntungan utama, yaitu yang pertama adalah capital gain, di mana keuntungan dari selisih harga beli dan jual saham. Misalnya, jika kamu membeli saham di harga 10.000 per lembar dan menjualnya saat harga naik menjadi 15.000 per lembar, kamu mendapatkan capital gain sebesar 5.000 per lembar. Yang kedua adalah dividen, yang dimana merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Tidak semua perusahaan membagikan dividen, tetapi banyak perusahaan besar melakukannya secara rutin sebagai bentuk apresiasi kepada investornya. Namun, harga saham berfluktuasi karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi global, kinerja perusahaan, hingga sentimen pasar. Oleh karena itu, untuk menjadi investor yang sukses, kamu harus memahami bagaimana cara kerja saham, melakukan analisis, dan membuat keputusan berdasarkan data. Judi, di sisi lain, adalah aktivitas taruhan yang hasilnya bergantung sepenuhnya pada keberuntungan atau probabilitas acak. Beberapa contoh umum judi termasuk permainan dadu, roulette, dan mesin slot. Ciri-ciri utama dari judi adalah: yang pertama adalah hasil yang tidak pasti. Dalam judi, hasilnya sepenuhnya tidak bisa diprediksi dan tidak ada elemen yang bisa dianalisis secara rasional. Yang kedua adalah kehilangan total uang. Jika kalah dalam judi, kamu kehilangan seluruh uang yang telah dipertaruhkan tanpa ada nilai sisa atau peluang untuk mendapatkannya kembali, kecuali bermain lagi. Yang ketiga, tidak ada aset real, yang dimana tidak seperti saham yang memiliki dukungan dari aset perusahaan. Dalam judi, kamu tidak memiliki kepemilikan apapun. Yang keempat adalah probabilitas negatif, yang dimana kebanyakan bentuk judi dirancang untuk memastikan bahwa peluang menang lebih menguntungkan bagi operator atau rumah judi, bukan pemainnya. Saham dan judi memiliki elemen risiko, tetapi sumber dan sifat risikonya sangat berbeda. Saham memiliki dasar analisis, potensi aset nyata, dan peluang keuntungan jangka panjang. Judi, sebaliknya, murni permainan peluang tanpa dasar rasional. Dengan kata lain, saham adalah alat investasi, sementara judi adalah aktivitas spekulasi. Mengapa orang menganggap saham seperti judi? Pada bagian ini, kita berfokus pada penyebab utama mengapa saham sering dianggap seperti judi oleh masyarakat. Berikut ini adalah beberapa poin yang akan menjelaskan hal tersebut. Yang pertama adalah kurangnya edukasi tentang saham. Banyak orang tidak memiliki pemahaman mendasar tentang bagaimana pasar saham bekerja. Mereka mungkin tidak mengerti bahwa fluktuasi harga saham dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, sentimen pasar, dan kondisi ekonomi global. Sebagai akibatnya, mereka melihat aktivitas jual beli saham seperti permainan untung-untungan tanpa dasar yang jelas, sama seperti berjudi. Misalnya, seseorang mungkin hanya membeli saham karena mendengar rekomendasi dari teman tanpa mengevaluasi perusahaan tersebut secara mendalam. Yang kedua adalah adanya trader yang spekulatif. Di dunia pasar saham, terdapat berbagai tipe investor. Salah satunya adalah trader spekulatif. Trader jenis ini cenderung membeli dan menjual saham dalam waktu singkat, hanya berdasarkan tren pasar atau prediksi jangka pendek tanpa analisis fundamental. Pola pikir seperti ini sangat mirip dengan berjudi, di mana keputusan dibuat berdasarkan harapan keberuntungan semata. Fenomena ini sering menjadi sorotan dan memperkuat stigma negatif terhadap pasar saham. Yang ketiga adalah kisah-kisah kerugian besar. Media seringkali memberitakan cerita dramatis tentang individu yang kehilangan banyak uang di pasar saham.
Kisah seperti ini dapat menciptakan kesan bahwa saham adalah aktivitas berbahaya dan tidak berbeda dengan judi. Padahal, banyak dari kasus tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman atau pendekatan yang tidak bijaksana, seperti tidak diversifikasi atau menggunakan uang yang tidak seharusnya diinvestasikan. Persepsi bahwa saham adalah judi muncul dari kurangnya pemahaman, pendekatan yang tidak tepat, dan fokus pada kerugian dramatis. Jika masyarakat memahami perbedaan mendasar antara investasi berbasis analisis dan spekulasi tanpa dasar, stigma ini dapat dikurangi. Edukasi finansial adalah kunci untuk mengubah cara pandang ini. Perbedaan saham dan judi. Sekarang mari kita lihat beberapa perbedaan mendasar antara saham dan judi. Yang pertama adalah dari sisi tujuan. Dalam pasar saham, tujuannya adalah berinvestasi dalam bisnis yang memiliki prospek baik. Kamu menaruh uangmu untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Contohnya, ketika membeli saham perusahaan teknologi yang inovatif, kamu sebenarnya percaya bahwa perusahaan tersebut akan menghasilkan nilai lebih dalam jangka panjang. Sementara dalam judi, tujuannya adalah mendapatkan uang dari taruhan tanpa dasar analisis. Misalnya, bertaruh di permainan kartu atau lotre hanya berdasarkan harapan menang tanpa ada dasar rasional. Yang kedua, dari sisi analisis dan pengetahuan. Investasi saham membutuhkan analisis mendalam. Kamu harus mempelajari laporan keuangan, memahami tren industri, dan bahkan memeriksa rekam jejak manajemen perusahaan. Proses ini membantu kamu membuat keputusan investasi yang terinformasi. Sementara judi hanya mengandalkan keberuntungan. Tidak ada analisis yang bisa meningkatkan peluang menang secara konsisten karena hasilnya bersifat acak. Yang ketiga adalah dari sisi aset yang mendukung. Saham memiliki aset real yang mendukung, yaitu perusahaan itu sendiri. Ketika membeli saham, kamu memiliki bagian dari perusahaan, termasuk potensi keuntungannya. Sementara dalam judi, tidak ada aset real. Semuanya bergantung pada hasil permainan, dan uang yang hilang tidak memiliki nilai residual. Yang keempat, dari sisi regulasi. Pasar saham diatur oleh otoritas yang jelas seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. Ada peraturan ketat untuk melindungi investor dan menjaga transparansi pasar. Sementara judi seringkali ilegal di banyak negara, termasuk Indonesia. Bahkan jika legal, regulasi dalam dunia perjudian lebih berfokus pada mengontrol kerugian sosial daripada memberikan perlindungan finansial. Saham, risiko, dan strategi. Memang benar, investasi saham memiliki risiko, tapi risiko itu bisa dikelola dengan strategi yang tepat. Dalam investasi saham, risiko tidak harus dihindari, melainkan dikelola dengan cermat. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa digunakan untuk menghindari kesan main saham seperti berjudi dan memastikan kamu berinvestasi dengan bijak. Yang pertama adalah pahami saham yang kamu beli. Jangan membeli saham hanya karena ikut-ikutan atau mendengar rekomendasi dari teman. Lakukan riset terlebih dahulu. Pelajari laporan keuangan perusahaan seperti laba rugi, arus kas, dan neraca. Tinjau juga potensi pertumbuhan perusahaan dan analisis industrinya. Semakin banyak informasi yang kamu miliki, semakin baik keputusan yang dapat kamu buat. Yang kedua adalah diversifikasi portofolio. Jangan taruh semua uangmu di satu saham atau satu sektor saja. Misalnya, jika kamu hanya membeli saham perusahaan teknologi, risiko kerugian akan tinggi jika sektor tersebut mengalami penurunan. Diversifikasi ke berbagai sektor seperti properti, perbankan, atau konsumer untuk mengurangi risiko. Yang ketiga adalah pola pikir jangka panjang. Saham adalah instrumen investasi jangka panjang. Fokuslah pada pertumbuhan nilai saham selama bertahun-tahun, bukan keuntungan cepat dalam hitungan hari atau minggu. Investor sukses seperti Warren Buffett selalu menekankan pentingnya kesabaran dan komitmen pada investasi jangka panjang. Yang keempat adalah menggunakan uang dingin. Pastikan kamu hanya menginvestasikan uang yang tidak akan mengganggu kebutuhan hidup sehari-hari. Hindari menggunakan dana darurat, tabungan pendidikan, atau uang pinjaman untuk berinvestasi di saham. Dengan begitu, kamu tidak akan merasa terlalu tertekan saat pasar mengalami fluktuasi. Yang kelima adalah pelajari analisis teknikal dan fundamental. Analisis fundamental membantu kamu memahami nilai intrinsik sebuah saham berdasarkan kinerja keuangan perusahaan dan prospek jangka panjangnya.
Sementara analisis teknikal lebih fokus pada pola pergerakan harga saham dan volume perdagangan untuk membantu menentukan kapan waktu terbaik untuk membeli atau menjual saham. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kamu bisa meminimalkan risiko dan memastikan bahwa investasimu lebih terarah dan terukur, jauh dari kesan spekulasi seperti berjudi. Kesimpulan. Jadi, apakah main saham itu judi? Jawabannya tidak. Selama kamu berinvestasi dengan pengetahuan, analisis, dan strategi yang tepat, saham adalah cara yang sah untuk menumbuhkan kekayaanmu. Sebaliknya, jika kamu memperlakukan saham seperti permainan tebak-tebakan tanpa riset, maka risikonya sangat besar. Ingat, edukasi adalah kunci. Jangan biarkan stigma menghalangimu untuk belajar dan mulai berinvestasi. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.